Halo, perkenalkan nama saya Rati Aikusmawardani dengan NIM P278331264 semester 1 kelas B dari Prodi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Yang dimaksud identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Di sini terdapat beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Yang pertama ada keadaan geografi, yang kedua ekologi, yang ketiga demografi, yang keempat sejarah, yang kelima kebudayaan, dan yang keenam watak masyarakat. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Geminskaf, yaitu paguyuban atau masyarakat sosial atau bersama. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa atau masyarakat. Sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lain-lain. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Dengan demikian, ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya, yaitu dengan memahami kebudayaan mereka. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik. Ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia. 5 nilai dasar atau Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Dimulai dari berdirinya Budi Utomo, kemudian dicetuskan Sumpah Pemuda, perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik pada tanggal 17 Agustus 45 sebagai tonggak berdirinya Negara Republik Indonesia. Peristiwa proses berbangsa. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1525. Yang ketiga yaitu berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dan yang keempat ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Peristiwa proses bernegara. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang BPUPKI dan sidang-sidang PPKI. Peristiwa yang pertama yaitu pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Realisasi dari janji itu maka dibentuklah BPUPKI. Peristiwa kedua ada pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Peristiwa ketiga adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan UUD RI tahun 1945. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi mereka di masa lalu. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan atau citizenship adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara. Perjuangan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti kedaerahan, agama, dan partai politik. Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.